Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Ayo Gusti, dipimpin. Sebelum memulai pelajaran hari ini kita biar doa dimulai. Baik, kita mulai pelajaran kali ini. Saya mau ngajak kalian ice breaking dulu nih. Jadi ice breakingnya yaitu semangat 3 kali gini. Semangat. Nah, ayo. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Semangat. Ya. Jadi kali ini saya akan menampilkan materi yaitu perubahan wujud benda. Oh, benda. Nah, ya. Baik, kali ini saya sambungkan. Ya. Jadi perubahan wujud benda yaitu perubahan wujud salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aromanya atau baunya yang berubah. Tuh. Nah, dipengaruhi hal lain pada kondisi tertentu suatu zat benda yakni padat, cair, dan gas mengalami perubahan wujud benda karena zat benda tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Nah, untuk karakteristik sifat benda padat lainnya, 1. Dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk asli. Yang kedua, dapat diubah dengan perlakuan diberi tekanan, digunting, dan dilipat, disobek, dan lain-lainnya. Untuk volumenya tetap dan bentuknya tetap. Contohnya seperti pensil, buku, tas, meja, dan lain-lainnya. Untuk karakteristik sifat benda cair, benda cairnya bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, mengalir dari tempat lebih tinggi ke tempat lebih rendah. Yang ketiga, merambat melalui serat-serat. Yang keempat, volumenya tetap. Yang kelima, menempati ruang. Yang keenam, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang ketujuh, contohnya seperti air, minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Nah, untuk karakteristik sifat benda gas mempunyai sifat 1. Dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Yang kedua, jika dipindahkan bentuknya menyerupai wadahnya. Yang ketiga, volumenya dan bentuk berubah-ubah. Yang keempat, menekankan ke segala arah. Untuk contohnya seperti uap air, minyak wangi, uap bensin, dan lain-lain. Untuk macam-macamnya sendiri itu ada 2. 1. Mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Untuk yang kedua, membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan wujud benda dengan membutuhkan melepaskan panas pada suhu yang dingin.
kebalikan dari mencair. Itu ya. Ya, untuk yang ketiga, menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udaranya yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Itu ya. Nah, Muta, tolong jaga dong kondisinya karena mau menjelaskan Bapak Guru nih. Nah, udah hasil bisa kok tidur nih, ayo. Ada ketebak. Tak tolong ya. Nah, untuk yang kelima, menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas nih anak-anak. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Untuk yang keenam, mengkristal. Jadi mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Prosesnya perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Bapak Guru sudah menjelaskan perubahan wujud benda. Jadi Bapak Guru mau menyampaikan nih perubahan wujud benda ini. Kenapa air di dapur bisa menghilang dan es bisa mencair? Apa sebenarnya terjadi? Jadi Bapak mau ngasih pertanyaan nih pemantik ke kalian. Mengapa es berubah menjadi air? Ayo beda. Itu adalah proses perubahan bentuk wujud benda. Es mencair berarti mencair. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana perginya air pada dipanaskan? Ayo Muta. Air dipanaskan, menguap. Oh iya, benar sekali. Nah, Bapak kan sudah menjelaskan tentang perubahan wujud benda ke kalian. Nah, dilanjut. Sekarang pembagian kelompok. Kasih kalian pertanyaan nih. Bapak mau membagi kelompok nih. Untuk kelompoknya sendiri, perempuan sendiri, yang kedua laki-laki sendiri. Baik, Bapak kan tadi sudah menjelaskan perubahan wujud benda. Sekarang Bapak ingin kalian menjadi dua kelompok. Untuk kelompoknya perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Baik, Pak. Nah, habis ini kalian akan mengamati es mencair, mengamati air panas, dan mengamati diri meleleh. Habis itu kalian simpulkan di LKPD. Ayo kumpul bersama kelompoknya. Jadi setelah kalian mengamati video ini, yang Bapak kasih kalian amati dulu. Enggak. Baunya kurang sedap dan seringkali langsung dibuang. Tapi dengan sedikit kreativitas dan ilmu sains, Sekarang kalian amati ini video bisa di depan ini menjadi sebelum lebih mengerjakan yang LKPD-nya. cantik, wangi, dan punya nilai jual. Hari ini kita akan mempelajari perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan wujud zat melalui proses ini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Juru. Nah, teman-teman tahu nggak? Seperti itu bikin kamu seperti detektif loh. Ingin cari tahu kenapa dan bagaimana. Nah, ayo kita bongkar rahasia kecil di balik hal yang besar.
Nah, teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Nah, perubahan fisika adalah perubahan yang mengubah bentuk, warna, ukuran, dan zat-zat tanpa membentuk zat baru. Biasanya zatnya tetap sama, tetapi sifatnya tidak berubah. Dan biasanya bisa bolak-balik ke dalam bentuk semula. Contohnya, air menjadi es, garam dilarutkan di dalam air, dan kertas disobek. Dalam pembuatan lilin aromaterapi, ketika kita menyaring minyak jelantah untuk memisahkan kotoran, itu adalah contoh dari perubahan fisika. Karena minyaknya tidak berubah, hanya saja menjadi lebih bersih dari sebelumnya. Nah, jadi Baik, kalian kan sudah mengamati nih video yang ada di depan. Minta tolong dikerjakan ya KPD-nya. Kalian kok ngomong? Mana? Ada kesulitan kelompok 2 untuk menyusun sendiri itu padat menjadi gas. Ya, contohnya seperti kapur barus. Itu sudah paham kalian? Nah, untuk kelompok 1 gimana? Apakah sudah paham? Sudah, Bapak. Oke, baik. Sebelum kalian presentasi satu kelompok diwajibkan 2 orang. Ayo, kelompok 2. Majunya itu begitu. Bicara yang sopan ya, Luna. Itu gimana sih Yuna? Kasihan semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Aryo Zamzam Rahmatullah. Nama saya Bengki. Jadi S1 akan mencair saat dibiarkan di tempat panas. Lalu air akan membeku saat di dalam freezer. Lalu lilin yang dibakar akan meleleh. Oke. Lalu air mendidih akan menguap menjadi uap. Salju akan mencair menjadi air ketika musim panas tiba. Uap air bisa berubah menjadi tetesan air saat di kaca dingin. Tepuk tangan untuk boleh, silakan. Baik, Bapak tegaskan kembali materi yang Bapak ajarkan. Jadi perubahan wujud benda adalah proses di mana suatu benda mengalami perubahan fisik dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti dari padat menjadi cair, cair menjadi gas, dan sebaliknya. Nah, untuk perubahan wujud benda merujuk pada fenomena di mana suatu benda mengalami perubahan dalam keadaan fisiknya tanpa mengubah komposisi kimianya. Proses ini dapat terjadi akibat perubahan suhu, tekanan, atau kondisi lingkungan lainnya. Jadi itu ya. Jadi sekarang Bapak ingin kalian simpulkan dari diskusi yang Bapak ajarkan tadi untuk kelompok masing-masing, dimulai dari kelompok 1 dulu. Baik Bapak, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, perubahan wujud benda itu dibagi ada beberapa. Yang pertama yaitu mencair, membeku, menyuplin, menguap, dan mengkristal. Seperti itu Bapak. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Bagi. Ini sini jauh Ya, Jadi, ayo ya, jangan bergurau ya. jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu sepatu akan mencair saat dibiarkan di tempat yang panas. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi itu ya kesimpulan dari materi yang Bapak ajarkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak kasih tugas rumah buat kalian. 2 soal aja deh. Nah, itu yang kesimpulan dari Bapak ajarkan dari kelompok kalian masing-masing.
sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak kasih kalian tugas rumah. Nah, untuk soalnya sendiri ada dua, Bapak bacakan. Yang ke satu, mengapa es berubah menjadi air? Untuk kedua, kemana perginya air saat dipanaskan? Begitu ya. Ya, sebelum kita akhiri, Bapak absensi dulu buat kalian. Apa ada yang hadir apa tidak? Anissa, baik. Firda, Arindi, Fiona, Gusti, Egi, Hadir. Muta. Maaf Pak, nama saya Haryo. Oh iya, lupa Bapak ya. Aryo, Oh iya, saya hadir. Acip. Oke, baik. Hadir semuanya. Tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Gusti tolong dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa Tuhan. Terima kasih Gusti. Baik, Bapak akan sampaikan lagi untuk tugasnya. Jangan lupa kumpulkan minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.